diperkirakan di tahun 2040 nanti, Pakistan bakal bener-bener kehilangan pasokan airnya. I've never seen drinking water supplied by the government flowing from this tap. Dan akhirnya mereka harus beli air lagi dari mafia yang harganya 30 kali lipat. Kita bahas krisis lingkungan lagi. Udah banyak kan ya kita ngebahas isu lingkungan gini, mulai dari sampah polusi, pemanasan global, ya banyak lah. Dan kali ini gue mau ngebahas krisis air di Pakistan. Ini parah banget loh, soalnya 80% penduduk perkotaan Pakistan tuh nggak punya akses ke air minum yang bersih dan layak konsumsi. Tapi kenapa sih kok bisa-bisanya Pakistan, yang jadi negara dengan jumlah gletser terbanyak di dunia di luar area kutub, malah ngalamin krisis air yang segitu parahnya? Ini emang pure masalah krisis lingkungan aja atau ada permainan politik air nih di sini nih? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas krisis air Pakistan. Kenapa negara yang kaya banget dengan gletsernya gini malah kekurangan air bersih nih? Di Learning by Googling. Ini kalau lu ingat di video kita yang ini, di situ kan kita ngebahas krisis air di Dharavi, Mumbai kan? Dan ternyata kondisi di Pakistan, di tetangganya India juga sama aja nih. Bahkan mungkin lebih parah. Nih, kalau menurut DW, sejak tahun 2018, IMF tuh udah ngeluarin laporan yang nyebut kalau Pakistan tuh ada di posisi ketiga teratas, negara yang paling banyak kekurangan air di dunia. Disebut sebanyak 80% penduduk di 24 kota besar di sana tuh pada kekurangan air bersih. Padahal air bersih itu kan penting banget buat hidup. Kita butuh buat makan, buat minum, buat mandi, buat nyuci, buat berkebun, cebok, semua butuh air. Nah, kok bisa-bisanya Pakistan, negara yang banyak gletsernya, malah kekurangan air? Emang sebanyak apa sih gletsernya? Kalau menurut studi gabungan yang dilakuin sama Ministry of Climate Change sama Italian Research Institute disebut, Pakistan tuh jadi negara dengan jumlah gletser terbanyak di dunia di luar area kutub, dengan total 13.000 gletser. Dan hal ini ngejadiin Pakistan sebagai reservoir air tawar terpenting di seluruh wilayah Asia Selatan. Tapi ya sayangnya ternyata 13.000 gletser ini tuh nggak bisa ngebantu warga Pakistan keluar dari krisis air bersih nih, yang udah terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Emang krisis airnya udah separah apa sih? Nih, kalau menurut laporan dari UNDP sama PCWR, Pakistan Council of Research in Water Resources disebut, di tahun 1990, Pakistan tuh udah mencapai garis stres air. Atau berarti di sana air bersih tuh udah cukup susah buat didapetin. Terus dari situ air tuh jadi makin langka terus sampai di tahun 2005 mereka mencapai garis kelangkaan air. Nah, buat keadaan yang sekarang sebenarnya dari tahun 2016 UNDP sama PCWR tuh udah memperkirakan kalau di tahun 2025 Pakistan bakal menghadapi krisis air yang mendekati kelangkaan absolut. Dan pemerintah Pakistan, mereka harus bisa nyari cara buat mencegah hal ini. Jadi yang terjadi sekarang tuh sebenarnya tuh udah dari lama ya dikasih taunya ya. Udah dari 9 tahun yang lalu. Dan ya ada cukup waktu lah harusnya lah buat bikin program-program pencegahan. Tapi kenyataannya sekarang di tahun 2025, apa yang diprediksi tuh beneran kejadian. Karena pemerintah Pakistan nggak ngelakuin apa-apa. Atau ya kalaupun ada bikin program ya itu program-program yang nggak berarti, nggak ada yang oke programnya, nggak ada yang bagus. Dan ini kalau situasinya gini terus diperkirakan di tahun 2040 nanti Pakistan bakal bener-bener kehilangan pasokan airnya. Jadi penduduknya nggak akan bisa dapat air sama sekali tuh. Serem. Locals say that overpopulation, poor infrastructure, and mismanagement all contribute to the shortages. The UN says that if the problems are not addressed, Pakistan could run completely dry by 2040. Terus kalau menurut World Health juga, walaupun penduduk Pakistan itu terus bertambah dengan pesat, tapi pasokan air mereka tuh malah terus berkurang. Nih disebut dalam 70 tahun terakhir, penduduk Pakistan tuh meningkat sebanyak 5 kali lipat. Tapi pasokan airnya justru malah berkurang 80%. Orangnya makin banyak, pasokan airnya malah ngurang. Ya udah, kelar lah udah. Atau ini kita ambil contoh lebih detail, misalnya di Karachi deh, di kota industri besar yang padat penduduk. Di sana, kalau menurut Al Jazeera, dari sekitar 23 juta penduduknya, 20 juta diantaranya tuh nggak punya akses ke air minum yang aman loh. Keran-keran di rumah mereka tuh jarang banget dilewatin air. Bahkan bisa lebih dari sebulan sekali loh baru keluar air dari pipa-pipa mereka. Jadi buat dapat air, mereka tuh harus nunggu truk-truk air pemerintah yang lewat. Dan itu juga tuh jumlah airnya tuh bener-bener kurang banget. Bener-bener nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan di ibu kotanya aja, di Islamabad, penduduk di sana juga tuh kekurangan 52 juta galon air per hari loh. Nah, kalau ibu kota yang harusnya paling diperhatiin aja ngalamin krisis segini parahnya kan, apalagi kota-kota lain yang padat penduduk.
Makanya kalau menurut The Diplomat, karena nggak bisa dapat air yang cukup dari truk-truk pemerintah, 60% warga Pakistan jadi ngandelin air permukaan deh. Kayak air sungai, danau, atau rawa. Dan 40%-nya yang punya duit buat ngebikin sumur bor, mereka pada ngandelin air tanah. Yang ternyata hal ini juga nih nimbulin masalah lain nih. Kayak misalnya penurunan ketinggian air tanah yang bisa berakibat ke tanahnya ambles karena penopangnya udah nggak ada. Ya ini contohnya kayak di Islamabad aja deh. Di sana tuh kedalaman airnya tuh turun loh. Dari 23 meter jadi 56 meter. Dan kalau masih dikeruk terus-terusan tanpa adanya air serapan buat ngeganti volume yang hilang, itu bisa-bisa ngebikin tanahnya jadi makin ambles tuh. Dan endingnya bencana alam deh. Ngeri amat ya. Tuh, ternyata 40 साल से इस इलाके में पानी नहीं है। जिस तरह टैंकर वगैरह से हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से वेलफेयर के थ्रू कुछ पानी हमें जो ना यहाँ से भी मिल जाता है। Nah, sampai sini mungkin lu mikir, kalau gitu ya nggak apa-apa lah ngandelin air permukaan atau air tanah. Yang penting kan dapat air bersih. Nah, tapi masalahnya lagi, pertama, kalau kondisinya lagi kering, air permukaan dan air tanah juga tuh kadang-kadang tuh sama-sama susah didapat. Terus kedua, kalaupun airnya ada, air permukaan sama air tanah di Pakistan juga tuh nggak ada yang bersih. Jadinya ya serba salah. Nih, kalau menurut Harvard Political Review disebut, sebanyak 50% pasokan air di kota-kota besar di Pakistan tuh terkontaminasi oleh bakteri coliform, E. coli, dan SO2 atau sulfur dioksida yang ngebikin airnya jadi nggak aman buat diminum. Gak usah diminum deh, dipakai mandi aja nggak bagus loh ini loh. Terus air tanahnya juga tuh cenderung asin dan lengket, soalnya mengandung banyak garam. Sama selain itu juga tuh sama-sama mengandung bakteri E. coli yang signifikan. Jadi kalau air itu dipaksa dipakai mandi, apalagi diminum, ya jelas itu bakal bahaya banget dong. Bahkan bisa mematikan. Dan ini bisa begini soalnya cuma 1% doang air limbah di Pakistan yang diolah. Sedangkan sisanya, 99%-nya itu dibiarin ngalir lagi di pipa-pipa yang saling terhubung dan bersilangan sama pipa yang ngebawa air bersih. Nah, gara-gara itu nyampur deh tuh jadinya tuh air bersih sama air limbah tuh. Dan akhirnya disebut tiap tahunnya tuh ada 100 juta kasus diare dan 2,5 juta kematian dini karena diare. Terus sekitar 670.000 anak di Pakistan juga tuh jadi nggak bisa sekolah tiap hari. Soalnya banyak yang sering izin karena diare atau penyakit-penyakit lain yang berhubungan sama kontaminasi air. Terus kalau musim panas, kematian karena kepanasan sama dehidrasi juga tuh banyak banget terjadi. Bisa ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa di bulan-bulan yang panas. Jadi ini tuh kayak nggak minum mati, maksain minum juga tetap mati karena airnya bawa penyakit. Dan sekalinya panas juga bakal tetap mati karena nggak bisa minum kan. Jadi ya serba salah. Makanya satu-satunya sumber air yang bisa diandelin tuh ya cuma air dari truk-truk pemerintah doang yang emang diambil dari sumber air yang bersih. Tapi Pakistan kan punya banyak sumber air. Nah masalahnya sumber airnya juga tuh nggak bisa dimanfaatin dengan baik sama pemerintahnya. Kalau menurut modern diplomasi, walaupun Pakistan tuh nggak punya ribuan gletser, tapi pemerintahnya tuh nggak bisa ngebikin bendungan buat ngalirin air-air itu ke pemukiman penduduk. Semua aliran gletser yang mencair tuh langsung kebuang gitu aja ke laut tanpa bisa dimanfaatin sama penduduknya. Atau kalaupun ada bendungan, itu bendungannya juga tuh nggak memadai. Disebut bendungan di sana tuh usianya tuh udah tua banget. Udah puluhan tahun yang terdiri dari 53 instalasi air. Tapi dari 53 itu juga cuma 13 doang tuh yang ngalirin air bersih tuh. Itu juga usia pipa-pipanya tuh ada yang udah 100 tahun. Dari zaman Inggris nggak pernah diganti. Dan karena udah pada tua itu juga lah, makanya di tahun 2022 kan sempat ada kejadian kan. Sempat ada 30 bendungan yang jebol kesapu banjir. Yang ngebikin banyak warga di Pakistan kehilangan rumah atau bahkan nyawa mereka. Terus selain itu, kekurangan air ini juga tuh ngebikin pangan jadi langka. Soalnya kalau kebun atau sawahnya kurang air kan jadinya kan gagal panen kan. Nah, kalau udah gagal panen kan pasti kan ngebikin makanan jadi langka dan mahal dong. Yang endingnya ya jadi banyak yang kelaparan deh. Makanya kalau menurut laporan dari Food Security Information Network, di tahun 2024 aja, sebanyak 32% penduduk Pakistan tuh ngalamin kerawanan pangan akut loh. Dan kalau kedepannya air jadi makin langka, bisa-bisa ini jadi makin parah nih kedepannya nih. Oh iya, sama selain itu, krisis air juga tuh ngebikin negara jadi mengalami kerugian ekonomi sebesar 36%. Jadi ya emang hancur nih kalau air langka nih. Udah penduduk banyak yang sakit, banyak yang tewas, negara rugi lagi. Secara cuan mereka juga drop. Kacau, kacau. I've never seen drinking water supplied by the government flowing from this tap. This is the water we either buy from a tanker or we get it from the charity.
We store and use it. Dan ironisnya, kalau menurut Time, pemerintah Pakistan sendiri mereka tuh malah nyalain India loh atas krisis air yang terjadi di negara mereka. Ya, Pakistan sama India, mereka kan emang punya perjanjian air Indus kan, yang isinya ngebagi wilayah dan debit air sungai Indus yang ngalir ke India dan Pakistan. Tapi yang harus kita tahu, sebenarnya Pakistan tuh dapat jatah air dari perjanjian ini tuh jauh lebih banyak loh. Soalnya sungainya aja kan lebih banyaknya kan ada di wilayah mereka. Jadi ya India tuh kebagiannya tuh cuma dikit doang. Tapi walaupun gitu tetap, pemerintah Pakistan tetap nyalahin India. Bahkan sampai Komite Keamanan Nasional Pakistan aja ngancem, kalau India berani ngeganggu sungai Indus, itu artinya perang. Iya, sampai segitunya. Padahal masalah utama krisis air di Pakistan tuh kan berasal dari dalam negeri mereka sendiri kan. Contoh misalnya nih, kalau menurut Anwar Rashid, direktur di OPP, Orangi Pilot Project, organisasi yang mantau pasokan air dari truk-truk pemerintah di Karachi, itu dia bilang dari semua truk air yang dipasok pemerintah setiap harinya, cuma 40% doang yang nyampe ke penduduk. Sedangkan sisanya, 60%-nya itu justru dialirin ke mafia air. Disebut truk-truk itu tuh harusnya tuh ngisi 10 hidran air yang dioperasikan resmi sama KWSB, Karachi Water and Sewerage Board. Tapi nyatanya cuma 40% doang yang dipakai ngisi hidran resmi. Sisanya dialirin ke 100 hidran ilegal milik mafia air. Iya, jadi jauh lebih banyak hidran ilegal daripada hidran legalnya di Karachi. Dan jumlahnya juga bertambah terus dari waktu ke waktu. Disebut air-air yang ngalir ke hidran ilegal tuh setara dengan 1,4 juta US dollar per hari. Atau berarti nyampe 540 juta US dollar per tahunnya. Dan itu segitu baru di Karachi doang loh. Dan kan, $1,5 miliar lebih loh cuan mafianya loh. Padahal puluhan juta orang lagi menderita karena krisis air. Terus kalau menurut Dialog Earth, air yang dicuri sama para mafia itu terus dijual lagi dengan harga 30 kali lipat lebih mahal daripada harga resminya. Dijual ke orang-orang miskin yang harusnya jadi pemilik resmi air-air itu. Nih, kalau dari interviewnya Al Jazeera, ada keluarga yang isinya tuh 5 orang, yang penghasilan per bulannya tuh cuma 190 US dollar. Dan dengan penghasilan segitu, mereka harus nabung lama tuh, biar bisa ngebangun sumur bor yang harganya 800 US dollar. Sekalinya udah ngebor sumur, air sumurnya ternyata udah terkontaminasi dan nggak bisa dipakai minum. Akhirnya gara-gara itu, mereka harus langganan air bersih ke pemerintah deh. Ternyata air dari pemerintah masih nggak cukup. Dan akhirnya mereka harus beli air lagi dari mafia yang harganya 30 kali lipat. Jadi ya kebayang kan udah keluar duit berapa tuh cuma buat air doang tuh. Cuma buat hal yang harusnya jadi hak dasar kita sebagai manusia. All day trucks fill up with stolen water and sell it across Karachi. We sell containers of water for $4 and then they resell it to the people, a whole tanker for $25. The water mafia thrives on the fringes of the city. Armed gangs control this neighborhood. Terus kalau menurut Global Investigative Journalism Network, walaupun katanya KWSB itu bakal menindak aksi pencurian dan pengaliran ilegal, tapi kenyataannya hal ini tuh masih merajalela banget sampai sekarang. Kalaupun ada satu hidran ilegal yang ditutup dan ditindak, nggak nyampe 5 hari kemudian pasti ada hidran baru lagi di lokasi yang berbeda. Jadi ya emang susah banget nih diberantasnya nih mafia air nih. Apalagi terus kalau menurut mantan pegawai senior KWSB yang diwawancara secara anonim, dia bilang, nggak mungkin bisa ada hidran ilegal kalau tanpa adanya cawe-cawe mania sama pegawai KWSB-nya sendiri. Jadi ya dia tuh yakin semua mafia air ini tuh pasti dibackingin sama orang-orang berpengaruh di KWSB-nya. Jadi KWSB sendiri yang secara sadar ngalirin air-air itu ke para mafia biar mereka di belakang layar bisa dapat duit. Dan akhirnya ini ngebikin masalah krisis air di Pakistan jadi nggak kelar-kelar deh. Malah yang ada makin parah. Ya soalnya oknum pemerintahnya sendiri kan yang mainin politik air. Hei, uang haram itu hei! So what's here? Sewage water. Sewage water. Well, This is one of Karachi's illegal water pumping stations. And what's so shocking about it is the water comes from a sewage well. It's then piped through here, powered by a couple of motors, and sold on as drinking water to the people of Karachi. Dan gilanya lagi, kalau ada orang yang mau menguak kasus ini tuh, itu taruhannya tuh nyawa loh. Kayak contohnya kalau menurut The Diplomat, di tahun 2013 ada ketua OPP yang ditembak karena ngelakuin penelitian tentang pengaliran air ilegal di Karachi. Dia ditembak karena dianggap terlalu ikut campur dan menghalangi kepentingan mafia air dan oknum pemerintah. Sakit. Terus selain itu, di tahun 2020, Pakistan juga sempat tuh menyetujui rencana pembangunan pipa sepanjang 60 km dari Bendungan Tarbela sampai ke Islamabad sebagai upaya penyediaan air bersih tambahan buat warga ibu kota. Tapi terus rencana ini mangkrak nih karena katanya kurang dana dan akhirnya dibatalin di awal tahun 2025 ini.
Terus dari ADB juga, dari Asian Development Bank, mereka juga sempet loh ngedanain rencana yang lebih layak. Rencana buat masuk tambahan 25 juta galon air per hari ke Rawalpindi lewat Bendungan Cahan. Tapi rencana ini juga endingnya mangkrak karena ada sengketa hukum yang panjang dan belum dilanjutin lagi. Padahal ini duitnya udah ada loh dari ADB-nya loh, tapi tetap aja banyak banget penghalangnya. Banyak banget yang nggak mau kehilangan duit ratusan juta dolar kalau sampai rakyat Pakistan bisa minum dengan layak. Ini kan kejam banget ya, gila ya. Demi kepentingan sendiri loh, sampai harus ngorbanin puluhan juta orang loh. Gila. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Mungkin nggak sih krisis air di Pakistan ini bisa diatasin? Atau mustahil sampai nanti 2040 Pakistan nggak punya air bersih lagi? Yang mana nih? Silakan komen. Despite the crackdown, the leaders of this underwater world are still operating. And the cost of illegal water in Karachi has now doubled. Somewhere, someone is still making a lot of money. Oke, sekian Lari Mingguin kali ini tentang krisis air di Pakistan yang ternyata makin kesini makin parah nih. Dan deadline-nya tuh tadi ya, 2040 ya. Kalau sampai nggak diatasin sekarang, kalau sampai masalahnya nggak diperbaiki, wah itu 2040 bisa nggak punya air tuh mereka tuh. Ngeri. Ya, kalau merevisi gue udah salah, tolong mau nanya atau nemuin video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you banget, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.